Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yakni kitab I'anatul Talibin. Semoga apa yang kita pelajari itu diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kita pelajari juga ini dapat menghapus dosa-dosa kita semua dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam dan diketahuilah olehmu annahu wa sesungguhnya kelakuan jahat telah datang fi fadlil hamdi dalam keutamaan pujian ahaditsu katsiratun oleh hadis-hadis yang banyak. Jadi keutamaan puji-pujian itu ada hadis yang banyak gitu, nggak satu dua tapi banyak hadisnya gitu. Nah, mungkin nanti ketemunya di kitab-kitab hadis ya. Kalau di sini hanya membahas tentang sedikit gambarannya saja. Ruya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha azza wa jalla. Ruya diriwayatkan anin Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbu mencintai Allah an bosan ya. Yuhamada dipuji Allah. Jadi Allah mencintai hamba yang suka memuji Allah. Ya. Bukan berarti Allah itu kurangan pujian, enggak. Allah itu al-mustahiqqu ya, yang berhak bagi seluruh puji-pujian. Jadi yang berhak dipuji itu maksudnya cuma Allah. Yang berhak itu, yang memiliki segala puji-pujian dan keutamaan yang indah, yang agung, yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi seorang hamba itu agar selalu memuji kepada Allah atas apa-apa yang telah Allah berikan nikmat kepada si hamba. Maka Allah mencintai orang-orang yang suka memuji kepada dirinya. Di saat kita mengucapkan alhamdulillah, maka disitulah Allah mencintai kita. Wa akhraja dan meriwayatkan Ad-Dailami oleh Imam Dailami marfu'an halnya hadis marfu'. Innallaha bahwa sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai ianya Allah alhamda akan pujian. Yuhmadu memuji bihi kepada Allah, yusiba agar memberikan ganjaran Allah hamidahu akan orang yang memuji Allah. Jadi Allah mencintai dipuji, Allah mencintai pujian gitu. Allah dipuji, ya kita memuji Allah agar supaya kita mendapatkan pahala gitu. Di saat kita telah memuji Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya, ganjaran terhadap kita. Wa ja'ala dan menjadikan Allah alhamda akan pujian di nafsihi bagi dirinya Allah zikran sebagai pengingat bagi dirinya. Wala ibadihi dan bagi hambanya Allah zukhron itu sebagai pahala simpanan. Jadi saat kita memuji kepada Allah alhamdulillah, 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 maka seperti halnya kita menabung pahala kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti insyaallah akan kita nikmati di surganya kelak. Amin Allahumma rabbal alamin. Dan bisa jadi dengan wasilah kita sering memuji kepada Allah, kita diselamatkan dari tergelincirnya dalam api neraka. Amin Allahumma rabbal alamin. Wa fi Badril Muniri dan dalam kitab Badril Munir anhu alaihi salam darinya Nabi alaihi salam
Apa? Hamdulillahi bermula memujinya Allah. Amanun itu sebagai penjaga di ni'mati bagi nikmat. Min zawaliha agar tidak hilangnya nikmat gitu. Jadi setiap apa-apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita selagi kita harus memuji kepada Allah agar supaya apa? Agar supaya tidak hilanglah nikmat itu yang telah Allah berikan, agar kita tidak termasuk orang yang kufur. Ya, kata Allah itu di dalam surat Al-Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya kan? Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang telah Allah berikan bakal bertambah. Ya, kita bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan. Selalu mengucapkan pujian kepada Allah. Insya Allah nikmat yang telah Allah berikan bakal ditambah. Wala in kafartum, dan jikalau engkau kalian berkufur kepada aku, enggak memuji kepada Allah, inna azabi lasyadid, ya kan? Sungguhlah siksa Allah itu sangatlah dahsyat, sangatlah pedih, ya kan? Oleh karena itu, ayolah kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan pujian kepada Allah, karena Allah telah banyak sekali memberikan nikmatnya kepada kita. Apalagi terutama yang paling besar dari berbagai nikmatnya itu nikmat iman dan Islam. Ya, itu nikmat yang paling besar. Ya, kita dilahirkan dari agama Islam itu harus bersyukur. Untung saja Allah nggak menjadikan kita lahir di agama lain. Nggak tahu apa yang terjadi kalau kita lahir di agama yang lain, entah itu agama Hindu, Buddha, Kristen. Nggak tahu, kita mungkin nggak bakal mengenal zat Allah, kita mungkin nggak bisa merasakan manisnya iman dan Islam, dan nggak tahu kita akan selamat di dunia di akhirat kelak. Nggak tahu itu. Ya, kalau misalkan kita lahir dari dalam agama Kristiani, kan seluruh ruh itu kan bersaksi, ya, alastu birabbikum, bala syahidna, gitu kan, kata Qurannya kan, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhan engkau? Ya, kami bersaksi. Itu pas di alam ruh. Tapi pas sudah turun, ya, ke alam rahim, mana kita dilahirkan sebagai nauzubillahi min zalik, ya, dilahirkan sebagai orang Kristen, ya kan, atau orang agama lain, ya, non muslim, maka orang tua kita lah yang menjadikan kita ini Yahudi, Nasrani, ataupun Islam, tergantung dari orang tua kita. Maka sungguhlah nikmat yang sangat besar itu nikmat iman dan Islam. Harus kita syukuri itu. Terlahir dalam agama Islam. Nah, harus kita syukur itu nikmat yang begitu agung yang telah Allah berikan. Ya, kalau kita lahir di agama non muslim, nggak tahu nasib kita gimana di akhirat kelak, ya kan? Wanhu, dan dari kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa lah bisa yang memakai siman sauban akan baju, Faqala, maka berkata siman, alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni. Alhamdulillah bermula segala jenis puji lillahi itu milik Allah, alladzi tegasna zat kasa telah memberikan pakaian, telah memberikan pakaian ini akan aku, hadza sauba akan ini baju, min ghairi haulin minni, min ghairi hauli minni, ya kan, dari tanpa daya, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan. Ghufira, maka diampuni lahu bagi siman ma akan dosa taqaddama yang telah terdahulu min zambihi dari dosanya, makan perkara taqaddama yang telah terdahulu min zambihi daripada dosanya siman. Jadi kalau kita memakai baju alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, gitu kan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Ya, makanya setiap kita pakai baju, usahakan ya kita harus memuji kepada Allah. Kalau kita nggak hafal doa yang ini, minimal kita memakai memakai lafaz alhamdulillah aja gitu.
Alhamdulillah, kita pakai sarung, alhamdulillah, pakai baju, alhamdulillah. Udah aja ucapkan alhamdulillah. Kalau kita nggak hafal, kasani hal sauba min gauri haulin minni, itu wala kuwatin. Kalau kita nggak hafal lapat itu, ucapkan aja alhamdulillah. Ya, maka diampunilah dosa-dosa kita yang terdahulu. Wa afdalul mahamidi, dan bermula paling utamanya puji-pujian, an bahwasanya yakula berkata al abdu oleh si hamba, atau membaca ya, si hamba, an bahwasanya yakula membaca al abdu oleh si hamba, alhamdulillahi hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, gitu, membaca tuh itu paling utamanya pujian, puji-pujian, bahwasanya si hamba berkata alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Maka di dalam doa sering tuh kita mau baca ini nih, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, gitu. Itu paling utamanya pujian ya. Alhamdulillah, bermula segala jenis puji, lillahi, itu milik Allah, hamdan, pujian, yuwafi, yang sepadan, ni'amahu, akan nikmatnya, dengan nikmatnya Allah, wa yukafi'u, dan pantas, mazidahu, untuk membalas tambahan karunia-Nya Allah. Tuh. Lama ketika waroda diriwayatkan annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala ahbaqa, ya, lama di saat ahbaqa, menurunkan Allah, abana, akan bapak kita, Adam, yakni Nabi Adam, ilal aradi, ke bumi, qala, berkata Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alim, ajarkanlah olehmu ni akan aku, al makasiba, akan pekerjaan, usaha yang halal, gitu, akan pekerjaan yang halal. Wa'allimni, dan ajarkanlah olehmu ni akan aku, kalimatan, akan kalimat, tajma'u, yang apa, mengandung, ya kalimat, li, bagiku, fiha, padanya itu kalimat, al mahamida, akan pujian, pujian, bentuk pujian. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam berdoa, ya Rabbi alimni al makasiba, wahai Tuhanku, ajarilah olehmu akan aku, al makasib, akan pekerjaan-pekerjaan, gitu. Wa alimni, dan ajarkanlah olehmu ni akan aku, kalimatan, akan kalimat, tajma'u, yang mengandung ia kalimat, li, bagiku, fiha, padanya kalimat, al mahamida, akan bentuk pujian. Fauha, maka mewahyukan Allahu, oleh Allah, ilahi, kepada Nabi Adam, an bahwasannya, kul, katakanlah olehmu, salasan, 3 kali, engda kulli sobahin, ketika waktu subuh, wa masain, dan sore, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walihaza, dan karena ini, ya, karena ini, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, lau, jikalau halafa, bersumpah, insanun, oleh seorang insan, ya, jikalau bersumpah oleh seorang insan, la yahmadanna, sungguh bakal memuji ia insan, Allah, kepada Allah, bijami'il mahamidi, dengan segala bentuk pujian, barro, maka telah memenuhi ia siman, insan, bizalika, dengan itu ucapan. Jadi gini, jikalau seseorang itu bersumpah, ya, seperti ini,
saya demi Allah, saya akan memuji Allah dengan segala bentuk pujian. Nah, maka dengan mengucapkan kalimat ini, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, maka barra bizalik, maka telah memenuhi ia siman dengan demikian itu sumpahnya. Wa qala ba'dul arifina, dan telah berkatalah oleh sebagian orang-orang yang arif billah. Ya, apa kata orang arif billah? Alhamdu, bermula lafaz alhamdulillahi sama niatu ahrufin, itu ada 8 huruf. Kabwabil jannati, seperti pintu surga. Faman, maka barang siapa, qala, yang berkata, ya, maka barang siapa yang berkata akan itu alhamdulillah, an sofa'i qalbi, dengan kejernihan hati, ya, istahaqqa, maka berhak siman, an bosannya yadkhula, masuk ya siman, al jannata, akan surga, min ayyiha sya'a, ya kan, min ayyiha sya'a, dari pintu mana saja yang ia kehendaki, gitu. Jadi seseorang bila mana mengucapkan pujian kepada Allah, yang mana pujian itu mengandung 8 huruf seperti pintu surga. Barang siapa orang yang membacakan itu pujian, ya, dengan hati yang jernih, ya, hati yang ikhlas, maka ia berhak mendapatkan surga, masuk ke surga dari pintu mana saja, gitu. Fayukhayyaru, maka diberikan pilihan, bainaha, diantaranya itu pintu-pintu, ya, bainaha, diantaranya itu pintu-pintu, ikroman, karena memuliakan lahu, bagi siman. Walakin, dan tetapi, la yakhtaru, tidak boleh memilih siman, illa, kecuali, alladzi, perkara, sabako, yang telah terdahulu, fi ilmihi, pada ilmunya, alladzi, an bahwasanya yadkhula, masuk siman, minhu, darinya itu alladzi. Nah, gini maksudnya, ya, maksudnya begini, seseorang, ya, yang memuji kepada Allah akan diberikan pilihan dari pintu-pintu itu sebagai bentuk kemuliaan baginya, ya kan. Namun ia tidak akan memilih kecuali pintu yang telah ditentukan dalam ilmunya Allah, bahwa ia akan masuk dari situ. Begitu maksudnya, ya. Jadi maksudnya itu, dia diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan mau masuk dari pintu mana saja. Namun dia nggak bakal memilih pintu kecuali yang telah ditentukan oleh Allah, gitu. Misalkan telah ditentukan pintu ini nih, ya, dia bakal memilih pintu itu karena telah ditentukan oleh Allah, allazi sabaqa fi ilmihi ay yadkhula minhu, gitu. Jadi seperti itu maksud dari lafaz apa namanya, ay yadkhulal jannah min ayyiha sya'a, itu sebagai bentuk kemuliaan bagi dia. Tapi dia bakal tetap, dia diberikan pilihan, tapi dia bakal memilih pintu yang telah ditetapkan oleh Allah. Paham sampai sini? Nah, jadi seperti itu. Ya, mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksinya saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.